Kompak berbaju coklat, Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana datangi Bareskrim Polri untuk tes DNA. Dukungan untuk demo tolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250% terus bertambah. Santri di Pati, Jawa Tengah akan bergabung. Dua menteri era Presiden Joko Widodo diperiksa KPK, Nadiem Makarim dan Yakut Khalil Qomas tiba nyaris berbarengan. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga akan menghadirkan perkembangan terbaru dari kisruh kenaikan PBB P2 di Pati, Jawa Tengah, di mana Bupati Pati Sudewo akhirnya meminta maaf atas kegaduhan tersebut dan akan meninjau ulang kebijakan jika masyarakat merasa keberatan. Saya Maido Pelfrin, Anda menyaksikan Indonesia Update di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama saudara, diduga hilang kendali sebuah truk menghantam kendaraan di depannya di Jalan Juanda, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Imbasnya, jalan yang menghubungkan wilayah Tangerang Selatan dengan Jakarta Selatan macet. Truk bermuatan batu rusak parah di bagian depan setelah menabrak kendaraan di depannya di Jalan Juanda, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sebelum kecelakaan, truk diketahui melaju dari arah Bogor menuju Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Namun pengemudi hilang kendali setelah truk disalip dari arah belakang oleh truk lain. Akibat kecelakaan, saudara, pengemudi truk mengalami luka di bagian kaki, sementara lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Tuh kan ada mobil di jalur 1, belum lari ke jalur 2, saya kaget itu. Saya nggak nahan. Truk juga? Iya. Oh, terus langsung akhirnya nabrak? Iya. Si Ani lukanya apa aja? Ini kaki nih, kejepit. Himbau kepada masyarakat yang akan melintas menggunakan jalan Ciputat untuk menggunakan akses lain yang menuju ke Jakarta. Dalam saat ini kami masih dalam proses penyelidikan dalam proses penyelidikan penyebab kecelakaan. Kita ke berita utama kita hari ini, saudara. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi gedung Bareskrim Polri Jakarta. RK menjalani pemeriksaan tes DNA terkait dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan selebgram Lisa Mariana. Selamat pagi. Didampingi kuasa hukumnya, RK tidak memberikan keterangan apapun terkait kedatangannya di Bareskrim Polri. Sebelumnya laporan dibuat RK usai Lisa Mariana mengungkap memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat itu. Selain RK, Bareskrim juga bakal mengambil sampel DNA Lisa Mariana dan sang anak. Selamat pagi. Kompak berbaju coklat, selebgram Lisa Mariana juga hadir ke gedung Bareskrim Polri Jakarta. Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisa Mariana bungkam dan hanya sedikit melemparkan senyum kepada media yang telah menanti. Sama dengan Ridwan Kamil, Lisa juga menjalani pemeriksaan tes DNA bersama sang anak. Tolong sebentar. Komunikasi konferensi di sini dulu ya. Tolong bentar segala. Secara terpisah usai melakukan tes DNA, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana menjawab pertanyaan wartawan. RK menyebut siap menerima hasil tes DNA dan bertanggung jawab. Saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga, dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya.
awal berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ya cuman agak melo aja karena anak kecil itu kan ditusuk jarum gitu ya, jadi agak nangis. Harapannya apa, Mbak? Harapannya apa? Ya. Oh, enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar gitu. Yang jelas kita masih percaya pasti berjalan dengan baik. Harapannya ya terbaik aja. Udah, ada lagi? Tidak terbukti kalau misalkan RK adalah itu udah terima siap konsekuensinya gitu. Nggak mungkin. Nantilah kita lihat Teknis itu ya. kalau itu. Indonesia. Selamat pagi. Kisruh antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram sekaligus mantan model dewasa Lisa Mariana masih berlanjut. Keduanya menjalani tes DNA di Barreskrim Polri bersama CA, anak perempuan yang diakui Lisa merupakan hasil hubungannya dengan RK. Tes DNA ini merupakan inisiatif RK sejak Juli 2025 untuk membuktikan tudingan Lisa. Ini adalah tindak lanjut dari permohonan Pak Ridwan Kamil beberapa waktu yang lalu. Jauh-jauh hari juga kami sudah menyatakan bahwa terkait dengan pengambilan sampel dalam rangka tes DNA, seyogianya dilakukan dalam rangka kebutuhan hukum. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Ini semuanya akan mengakhiri konflik yang berkepanjangan, yang tentu sudah memakan waktu hampir kurang lebih dari 6 bulan. Sebelumnya, RK melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Kasus telah naik ke tahap penyidikan dan Lisa sebagai terlapor sudah diperiksa. Kebetulan kan 40 pertanyaan dan kita menyerahkan ada 4 bundel bukti yang dipunyai oleh klien kami Lisa Mariana yang kita serahkan juga kepada penyidik supaya lebih terang untuk permasalahan perkara pencemaran nama baik ini. Itu aja sih. Konflik antara Lisa dan RK bermula pada April 2025 lalu. Dalam konferensi pers, Lisa mengaku menjadi kekasih gelap RK hingga hamil dan melahirkan anak perempuan. Lisa pun menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung untuk menuntut hak identitas anak. Selain kasus dengan RK, Lisa Mariana juga terseret dalam kasus video asusila yang dilaporkan sekelompok advokat ke Polda Jawa Barat. Ia pun mengakui sebagai pelaku dalam video tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Dukungan untuk demo tolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250% terus bertambah. Santri di Pati, Jawa Tengah mengaku akan bergabung. Kembali bersama saya Maidop Elfrina di Indonesia Update. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyentil pemain ekonomi yang ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya. Menurut Prabowo, mereka bahkan tak segan untuk memiskinkan rakyat Indonesia. Pernyataan Prabowo ini disampaikan saat memimpin rapat Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo bilang pemain-pemain ini punya agenda yang lain dari agenda pemerintahan Prabowo Gibran. Pemain lebih fokus pada mengeruk kekayaan bahkan hingga memiskinkan rakyat. Kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Kita beralih ke gaduh rencana kenaikan pajak di Pati, Jawa Tengah yang mencapai 250%. Saudara, para santri di Pati berjanji bergabung dalam demo kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Menolak keras kenaikan
Posko donasi untuk aksi penolakan kenaikan pajak masih didatangi warga untuk memberikan donasi. Tampak tumpukan dus air mineral memenuhi trotoar di depan kantor Bupati. Unjuk rasa yang digagas Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini menurut rencana akan diikuti oleh ribuan santri dari Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi. Bukan hanya itu, mereka juga menolak kebijakan Bupati yang memberlakukan sekolah berjalan selama 5 hari. Menolak itu, ya, selain kita menolak kenaikan PBB yang 250%, ada yang 300 bahkan sampai 1000% yang memberatkan masyarakat, kita juga menolak kebijakan Bupati tentang 5 hari sekolah yang itu mengganggu pelaksanaan pendidikan keagamaan. Kalau ada kebijakan itu mohon dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait biar tidak terjadi kekisruan yang tidak diinginkan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi buka suara soal kenaikan pajak yang diterapkan Bupati Pati sebesar 250% untuk pajak bumi dan bangunan. Gubernur Jateng meminta Bupati Pati mengkaji ulang kebijakan ini dan membuka komunikasi dengan masyarakat. Ahmad Lutfi bilang pajak tidak boleh membebani rakyat. Jadi ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Kita harus dibuka keran komunikasi. Dan ini sudah saya sampaikan ke Bupati Pati untuk dibuka komunikasi dengan masyarakat terkait dengan public complaint wilayahnya. Itu untuk menjaga kondisi. Kemudian yang kedua terkait dengan materi yaitu naiknya PBB. Satu prinsipnya adalah disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemudian yang kedua, tidak boleh membebani masyarakat, sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan saat itu, lah itu nanti akan dibuka dialog dan secara cepat, jangan berlama-lama. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut telah memerintahkan inspektorat untuk melakukan pengecekan. Diketahui sebelumnya kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% ini oleh Bupati Jawa Tengah menuai protes dari warga. Yang penting diterima dulu. Nanti kita cek. Saya sudah perintahkan Irjen untuk cek. Dasarnya apa? Tapi kan biasanya Pak, perda itu harus konsultasi ke Kemendagri, itu udah konsultasi belum? Saya akan cek lagi. Saya baru juga tahu dari media, makanya saya akan cek. Ya, terima kasih. Bupati Pati Sudewo akhirnya meminta maaf atas kegaduhan akibat kenaikan PBB P2 hingga 250%. Usai acara doa bersama di pendopo Kabupaten, Sudewo juga menyebut akan meninjau ulang kenaikan PBB P2 jika masyarakat merasa keberatan. Meski demikian, hingga kini masih banyak warga yang datang ke posko donasi untuk menyumbangkan air mineral untuk aksi 13 Agustus nanti. Minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Soal kenaikan sebesar 250% itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250% itu maksudnya. Jadi yang di bawah 100%, di bawah 50% jauh lebih banyak. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Kericuhan ini terjadi saat warga protes pengambilan barang donasi untuk demo menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Air minum kemasan hingga mie instan yang dirampas Satpol PP merupakan bantuan dari warga. Warga Pati keberatan dengan kebijakan Bupati yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan sebesar 250%. Itu memberatkan lah Mas buat rakyat kecil. Nah, sama juga bapak saya juga kerasa itu kok. Hampir 1 juta bayarnya tahun ini. Tahun ini sebelumnya nggak ada segitu. Kalau naik ya nggak sampai segitu lah Pak. Anggapan saya memberatkan rakyat Mas.
Itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye. Tidak akan menaikkan pajak. Warga, rakyat Pati tetap mengadakan demo untuk menurunkan pajak supaya pajak tidak dinaikkan. Sangat memberatkan sekali. Ini bukan masalah naiknya pajak, bayar pajaknya, tapi naiknya NCOP-nya juga itu tinggi. Jadi itu akan menambah biaya beban di kena pajak jual beli lebih tinggi lagi. Tapi Bupati sepertinya memakai peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu. Meski dikecam rakyatnya, Bupati enggan mengurungkan niatnya menaikkan pajak. Alasannya karena pendapatan daerah yang hanya 14% dari APBD. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Pati ini sangat memprihatinkan. Pendapatan daerah itu hanya sebesar 14% dari APBD. Jadi ruang fiskal kami ini sangat terbatas, sangat tidak sehat. Hanya sisa sedikit saja untuk belanja modal. Sementara beban pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pati ini sangat besar. Unjuk rasa menolak kebijakan Bupati Pati menurut rencana digelar 13 Agustus mendatang. Bupati mengaku tetap bergeming dengan keputusannya meski didemo 50.000 orang. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Jangan beranjak dari layar Kompas TV, Saudara. Usai jeda, Indonesia Update kembali dengan informasi 2 Menteri era Presiden Joko Widodo diperiksa KPK. Nadiem Makarim dan Yakut Khalil Qomas tiba nyaris berbarengan di Gedung Merah Putih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Update, Saudara. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memenuhi panggilan penyidik KPK. Yakut diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Yakut tiba di gedung KPK pukul 9.30 Kamis pagi. Ia diperiksa terkait proses alur perintah hingga aliran dana korupsi dugaan korupsi kuota haji 2024. Dugaan penyimpangan kuota haji 2024 berawal dari temuan Pansus Angket Haji DPR. Diduga terjadi pelanggaran saat Kemenak menetapkan 20.000 kuota tambahan. Kalau terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan. Tapi intinya saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk bisa menjelaskan klarifikasi segala bagian kuota tahun lalu. Gitu ya, terima kasih. Tolong. Penyidik KPK juga memeriksa mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Nadiem diperiksa untuk penyelidikan kasus Google Cloud. Pengadaan Google Cloud terjadi saat pandemi COVID-19 saat siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Penyelidikan ini KPK juga sudah melakukan beberapa panggilan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak lainnya, baik di lingkungan Kementerian Agama, di beberapa institusi yang terkait dengan penyelenggaraan haji, dan juga kepada para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, ya, seperti agen travel dan sebagainya. Tentu keterangan dari yang bersangkutan dibutuhkan untuk melengkapi dalam proses penyelidikan ini. Kemudian terkait dengan pemanggilan Pak Nadiem, yaitu terkait dengan penyelidikan perkara pengadaan Google Cloud di Kementerian Kemendikbudristek, ya. Dalam perkara ini KPK juga sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait lainnya yang sudah dilakukan, dan seluruh proses penyelidikan berlangsung dengan baik
dengan efektif karena pihak-pihak juga kooperatif memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan. Kita ke berita lainnya, saudara. Cuaca buruk dan gelombang tinggi membuat puluhan perahu milik nelayan di pantai selatan Cianjur, Jawa Barat rusak hingga hilang. Urunya ayo ke perahu tinggal ya salaki pun berjuang teh. Warga sekitar dan para nelayan bahu-membahu menarik perahu yang masih bisa diselamatkan di sekitar dermaga Pantai Jayanti. Sementara beberapa perahu semakin menjauh karena terseret gelombang ombak hingga karam dan akhirnya rusak. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di wilayah pantai selatan Kabupaten Cianjur sudah terjadi sejak Selasa lalu. Puluhan perahu milik nelayan rusak, bahkan beberapa di antaranya dilaporkan karam dan hilang. Kemudian juga adanya cuaca ekstrim berupa angin kencang, itu terjadi gelombang ombak yang tinggi di wilayah Pantai Jayanti, sehingga menyebabkan 46 kapal perahu nelayan terdampak. Jadi dari 46 itu 3 masih hilang, belum ditemukan, dan 43 kapal karam. Saudara, polisi menangkap 6 tersangka pengedar beras oplosan. Salah satu modusnya adalah dengan cara menjual beras medium dengan harga premium. Satgas Pangan Polda Jawa Barat membongkar kasus penipuan atau manipulasi beras. Hingga kini 6 pelaku ditetapkan sebagai tersangka beras oplosan. Ada beberapa modus operandi yang dilakukan tersangka, diantaranya adalah menjual beras kualitas medium dengan harga beras kualitas premium. Selain itu, pelaku juga mengemas kembali beras kualitas medium menjadi beras kualitas premium. Sebagai seluruh dari beras yang kami sita ini, beberapa merek beras ini, semuanya dijual dengan harga premium yang ternyata isinya bukan premium. Bahkan nanti akan dijelaskan oleh dari pihak Unpad, nanti menyampaikan bahwa ada beras yang ternyata ada di bawah standar medium. Kemudian selanjutnya modus operandi yang keempat, pelaku melakukan repacking atau pengemasan kembali beras berkualitas medium menjadi kemasan beras berkualitas premium. Jadi di situ ada tulisan premium, tapi ternyata isinya adalah beras medium. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.